Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 218. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 218. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, pagi ini Bu Francisca dimintai tolong oleh Andi untuk mengirimkan Ismail dan Joko ke kantor pusat dan mereka berdua diminta untuk bertemu dengan Pak Rizal di kantor pusat. Setelah mendengar permintaan dari Andi tersebut, Bu Francisca kemudian memanggil salah seorang stafnya untuk menyampaikan hal tersebut kepada Joko dan Ismail. Dan staf tersebut kemudian meminta kepada Pak Dino untuk mendatangkan Joko dan Ismail ke ruang direksi karena mereka akan disuruh melakukan pekerjaan di ruang direksi. Dan sekitar setengah jam kemudian Joko dan Ismail telah sampai di ruang direksi. Kali ini salah seorang staf direksi yang bernama Ibu Ita kemudian memberitahukan kepada Joko dan Ismail jika mereka diminta bertemu dengan seseorang di kantor pusat yang bernama Pak Rizal. Joko dan Ismail kemudian bertanya kepada Ibu Ita tentang maksud dari pertemuannya dengan Pak Rizal di kantor pusat. Namun rupanya Ibu Ita tidak memberitahukan jawabannya. Bahkan Ibu Ita saat itu berpesan jika hal ini adalah perintah khusus dari direksi sehingga perintah ini bersifat rahasia sehingga mereka berdua harus bisa menjaga rahasia ini. Jam 11 siang dengan diantar oleh sopir dari perusahaan, Joko dan Ismail telah sampai di kantor pusat. Rupanya kedua orang cleaning service tersebut baru mengetahui jika kantor pusat mereka sedemikian hebatnya. Gedung tinggi dan sangat luas itu ternyata kantor pusat dari perusahaan mereka yang membawahi sekitar 100 perusahaan. Dan setelah sampai di ruang lobi, Andi kemudian menaruh kartu tanda pengenal yang dimilikinya untuk ditukar dengan kartu visitor. "Selamat siang Pak. Bapak mau ada keperluan apa?" tanya customer service yang ada bagian informasi. Joko kemudian berkata kalau mereka berdua datang ke perusahaan ini dikirim dari salah satu anak perusahaan dan diminta untuk bertemu dengan Pak Rizal. Rupanya saat itu bagian informasi telah diberitahukan kemungkinan akan ada seseorang yang akan menemui Pak Rizal sehingga mereka diminta untuk membantu sang tamu bertemu dengan Pak Rizal. Pak Rizal adalah termasuk orang penting di perusahaan ini yang sangat disegani oleh semua orang. "Pak, mari ikut saya biar saya antarkan kepada Pak Rizal," kata salah seorang petugas keamanan yang ada di ruangan tersebut. Joko dan Ismail terlihat terperangah dengan kemewahan dan keindahan dari kantor pusat perusahaan tempat mereka bekerja. "Wah, bagaimana rasanya ya jika bisa bekerja di tempat seperti ini. Pasti seneng banget deh aku," kata Joko setengah berbisik kepada Ismail. "Iya Jok, pasti betah aku kalau bekerja di tempat ini," kata Ismail kemudian. Dan saat itu mereka tanpa terasa telah berada di lantai 5. Joko dan Ismail kemudian diantar masuk ke sebuah ruangan yang begitu mewah. Nuansa Eropa langsung terlihat ketika kedua orang tersebut telah memasuki ruangan.
Dan beberapa saat kemudian muncul seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai Ibu Valeria. "Kalian Joko dan Ismail?" tanya Bu Sisi kepada Joko dan Ismail. Dan mendapatkan pertanyaan dari Bu Valeria tersebut, Joko kemudian menjawab, "Iya Bu, saya Joko dan ini rekan saya Ismail. Ayo ikut saya," kata Bu Sisi kemudian. Bu Valeria kemudian mengajak Andi dan Joko mendatangi seseorang yang tampak begitu berwibawa. Dan orang itu tak lain adalah Pak Rizal, orang yang hendak ditemui Joko dan Ismail. "Selamat siang Mas Joko dan Mas Ismail," kata Pak Rizal penuh wibawa. Pak Rizal kemudian memperkenalkan dirinya kepada Joko dan Ismail. "Mas, nama saya Rizal, saya yang mengundang Anda berdua untuk datang ke perusahaan ini. Dan saya nanti akan bicarakan kepada pimpinan kalian jika kalian berminat. Begini Mas, penawaran ini tidak kami berikan ke sembarangan orang. Penawaran ini hanya kami berikan kepada orang-orang terpilih saja. Mas kedepannya mungkin akan tetap jadi cleaning service tapi mungkin di perusahaan yang berbeda," kata Pak Rizal dengan suara agak pelan namun tetap tidak mengurangi kewibawaan Pak Rizal. "Saya hanya meminta Anda mengikuti perintah dari pusat untuk mengumpulkan informasi yang kami butuhkan. Ini berkaitan dengan beberapa kecurigaan kami terkait kinerja beberapa cabang kami yang saat ini bermasalah. Jika memang tidak ditemukan masalah yang disengaja, tentu saja itu juga tidak masalah. Jadi Mas berdua kami tempatkan sebagai informan kami atau istilahnya mata-mata kami untuk mengumpulkan berbagai informasi yang kami butuhkan. Dan selama menjalankan misi ini Anda mendapatkan penghasilan dari kami sebesar ini," kata Pak Rizal sambil menyodorkan secarik kertas berisi sebuah nominal uang. Dan melihat nilai yang disodorkan oleh Pak Rizal sontak saja membuat kedua orang itu dibuat kaget. Nilai uang yang disodorkan Pak Rizal ternyata sebesar lebih dari 5 gaji mereka selama ini. "Kalian akan mendapatkan nilai sebesar ini sebagai bonus. Dan tentu di perusahaan baru juga kalian akan mendapatkan gaji pokok juga," kata Pak Rizal kemudian. Joko terlihat terdiam kaget dengan apa yang dialaminya siang ini. "Mimpi apa aku ya oke bisa mengalami kejadian seperti ini?" Joko kemudian bertanya kepada Pak Rizal. "Pak maaf, apa boleh saya bertanya Pak?" kata Joko terlihat gugup ketika hendak bertanya kepada Pak Rizal. "Oh iya silahkan. Apa yang mau kamu tanyakan?" kata Pak Rizal kemudian. "Begini Pak, apakah ini semacam kontrak atau bagaimana ya Pak? Terus saya melakukan pekerjaan ini berapa lama ya Pak?" kata Joko. Mendengar apa yang ditanyakan Joko tersebut, Pak Rizal kini nampak tersenyum. "Begini Mas, kalau kalian bekerja serius dan penyamaran kalian tidak terbongkar maka bisa jadi kalian bekerja jangka panjang Mas. Pekerjaan kalian ini juga sebenarnya tidak berbahaya kok. Kami sengaja mencari orang untuk memberikan beberapa informasi yang kami butuhkan." Dan di tengah pembicaraan itu tiba-tiba muncul Andi yang dengan tiba-tiba duduk di samping mereka. Namun Andi yang dilihatnya hari ini berbeda dengan Andi yang biasanya. "Mas Andi," kata Joko kemudian. Andi kini terlihat tersenyum. "Bagaimana Mas, ini kesempatan yang tidak datang 2 kali. Jaga rahasia ini jika kalian berminat," kata Andi. Joko saat itu terlihat meminta pendapat kepada Ismail. "Bagaimana ini Mas?" tanya Joko kemudian.
Ismail yang saat itu teringat dengan jumlah nominal gaji yang akan mereka dapatkan kini langsung berkata dengan mantap. Saya ambil kesempatan ini Joko terserah mau diambil atau tidak. Kata Ismail kepada Joko. Ya sudah kalau Mas Ismail ambil saya juga ambil. Kata Joko terlihat mantap dengan keputusannya. Andi yang saat itu berdiri di samping Joko kemudian berkata, ternyata Mas Joko bukan tipe orang yang tegas. Mas Joko masih mudah terpengaruh. Ya sudah Mas silahkan dilanjutkan. Kata Andi dan kemudian terlihat meninggalkan ruangan tersebut. Joko dan Ismail kini terlihat bengong ketika melihat Andi yang bersikap tidak seperti biasanya. Namun saat itu Ismail juga heran dengan Andi yang terlihat biasa saja menghadapi para pimpinan tersebut. Bahkan dari jarak beberapa meter Andi terlihat berbicara dengan Ibu Valeria. Ibu Valeria terlihat begitu hormat kepada Andi dan tampak para staf di perusahaan itu pun terlihat sedemikian hormat terhadap Andi. Ismail kini melihat bahwa di perusahaan itu Andi terlihat sangat berbeda dari biasanya. Ada apa ini? Mengapa Mas Andi mengalami perubahan yang sedemikian cepat? Batin Ismail kemudian. Tapi ini tidak wajar. Andi sepertinya mempunyai jabatan yang sedemikian penting di perusahaan ini sehingga semua orang tampak begitu menghormati Andi. Pak Rizal yang melihat Joko dan Ismail tampak kebingungan kemudian berkata, sudah Mas kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Dalam beberapa hari mendatang Mas Joko dan Mas Ismail harus mengundurkan diri dari pekerjaan yang sekarang dan untuk sementara waktu Mas berdua akan bekerja di perusahaan kami dan untuk selanjutnya Mas Joko dan Mas Ismail akan mempunyai pimpinan yang baru di perusahaan ini. Kata Pak Rizal kemudian. Pak, apakah bisa jika kami istilahnya dipindah saja ke kantor pusat tanpa saya harus mengundurkan diri ya Pak? Maksud saya biar lebih simple saja Pak. Kata Ismail kemudian. Dan mendengar apa yang dikatakan Ismail tersebut Pak Rizal kemudian berkata, baik kalau kamu maunya begitu biar nanti diurus Bu Sisi. Dan kalian harus berterima kasih dengan Pak Andi. Karena beliaulah yang merekomendasikan kalian untuk diterjunkan dalam tim ini. Kalian adalah cleaning service khusus yang posisi dan kedudukan kalian menjadi naik sangat cepat. Di perusahaan ini level kalian telah berubah menjadi senior staff. Kalian bukan hanya staff biasa lagi mulai sekarang. Kalian adalah senior staff. Dan Bapak Andi adalah bos kita semua. Kata Pak Rizal kemudian. Mendengar apa yang dikatakan Pak Rizal tersebut Joko dan Ismail kini tampak tambah terkejut. Maksud Bapak Mas Andi itu atasan saya atau bagaimana Pak? Tanya Ismail. Ya begitulah beliau bukan hanya atasan kalian. Tapi beliau adalah atasan saya dan atasan semua orang yang berada di dalam ruangan ini. Dan mulai hari ini tidak ada kata mas untuk kalian kepada beliau. Kata Pak Rizal kemudian. Baik Pak, kalau begitu. Kata Joko dan Ismail kemudian. Valeria kalau begitu tolong mereka berdua kamu antar ke lantai 2 dan kalian bawa kepada Pak Franky supaya mereka mendapat pengarahan ya. Sekaligus biar mereka bisa beradaptasi dengan situasi pekerjaan yang baru. Kata Pak Rizal kemudian kepada Ibu Valeria. Dan mendapatkan perintah dari Pak Rizal yang seperti itu Ibu Valeria kemudian mengajak Joko dan Ismail ke lantai 2 perusahaan tersebut. Ibu Valeria kemudian berkata kepada Pak Franky bahwa 2 orang ini adalah orang yang diperbantukan untuk Pak Franky.
Siang itu Joko dan Ismail langsung mendapatkan pengarahan dari Pak Franky tentang tata cara bekerja di perusahaan tersebut. "Mas, ini kalian bekerja atau bagaimana?" kata Pak Franky kemudian. Dan alangkah terkejutnya Pak Franky ketika mendapatkan penjelasan jika mereka adalah mantan rekan kerja Andi. "Jadi mas-mas ini yang merekomendasikan kerja di sini Pak Andi ya mas?" tanya Pak Franky kemudian. "Wah, kalau hal itu saya tidak tahu Pak. Tapi saya juga baru tahu kalau ternyata beliau merupakan atasan di perusahaan ini," kata Ismail kemudian. Rupanya Pak Franky yang mendengar jika Joko dan Ismail tadinya adalah rekan kerja Andi saat ini menjadi sedikit hati-hati ketika berbicara dengan kedua orang cleaning service tersebut. Rupanya Pak Franky menjadi sedikit ragu dan khawatir jika nanti dirinya salah dalam berbicara dan sampai diketahui oleh Andi. "Mas Joko dan Mas Ismail kapan bisa mulai bergabung di perusahaan ini?" tanya Pak Franky kepada kedua orang cleaning service tersebut. Ismail kemudian menjelaskan jika mereka sebenarnya bisa kapanpun, namun mereka berkata jika saat ini mereka bekerja di salah satu perusahaan yang ada di bawah naungan perusahaan ini. Sehingga Ismail kemudian mengusulkan apakah bisa mereka ditarik saja ke kantor pusat dan bukan mengundurkan diri dari perusahaan lama supaya prosesnya bisa lebih cepat. "Oh gitu ya mas. Kalau begitu coba nanti saya konsultasikan sama Pak Rizal bagaimana sebaiknya dengan urusan ini," kata Pak Franky kemudian. Dan beberapa saat kemudian Pak Franky menghubungi Pak Rizal dan mengatakan hal tersebut. "Iya Pak Franky, tadi mereka sudah bilang biar nanti masalah ini diselesaikan dari sini dan tenang saja, mereka itu kenal akrab dengan bos besar kok. Jadi aku pikir mereka bersih," kata Pak Rizal kemudian. "Mas, ini masalah izin kamu di perusahaan lama akan ditangani oleh salah satu staf di perusahaan ini, jadi mungkin ini akan lebih mudah buat kalian. Jadi mulai besok kalian sudah bisa masuk kerja di sini ya. Dan ingat tentang Pak Andi, jangan kamu sampaikan kepada siapapun tentang siapa beliau," kata Pak Franky kemudian. "Iya Pak, saya juga belum tahu kok Pak jabatan Pak Andi di perusahaan ini. Cuma menurut Pak Rizal Pak Andi adalah atasan kita di sini," kata Ismail kemudian. "Iya Mas, Pak Andi adalah atasan kita di sini. Jadi jika ada yang tanya sama kalian tolong bilang saja kalian pindah kerja sebagai cleaning service di perusahaan ini ya," kata Pak Franky. Saat itulah Joko dan Ismail wajahnya tampak berseri-seri karena mereka teringat dengan penghasilan yang akan mereka dapatkan jika nanti bekerja di perusahaan ini. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 218. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.